Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdi Fitra Habibullah dengan NPM 2023-03058, Prodi Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh perilaku bermoral dan contoh-contoh perilaku tidak bermoral. Menurut Mari Assumpta, pengertian moral adalah aturan-aturan tentang sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Sedangkan menurut Imam Soekardi, pengertian moral adalah karakter yang dicirikan sebagai sesuatu yang baik di dalam masyarakat melalui nilai-nilai bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh perilaku-perilaku yang mencerminkan seseorang itu bermoral. Yang pertama, saling toleransi antar agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang beragam. Oleh karena itu, kita tidak bisa memaksakan kehendak suatu agama kepada seseorang. Sikap kita mencerminkan bahwa kita itu memiliki moral adalah dengan saling menghargai dan saling toleransi antar umat beragama. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya merupakan contoh perilaku bermoral kita terhadap lingkungan sekitar. Dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kita telah berhasil menjaga lingkungan kita dari bencana-bencana yang akan terjadi, seperti banjir. Dan kita telah menjadikan lingkungan sekitar kita membuat lingkungan sekitar kita menjadi tempat yang bersih. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain pada saat rapat. Negara kita merupakan negara demokrasi. Bahkan dalam undang-undang telah diatur bahwa setiap orang berhak mengajukan pendapatnya, mengemukakan pendapatnya. Oleh karena itu, sikap kita sebagai generasi yang bermoral adalah menghargai setiap pendapat orang dalam rapat. Yang keempat, berkata jujur dan tidak menyebarkan hoax. Jujur merupakan kesesuaian antara perkataan, perbuatan, serta situasi pada saat itu. Sementara hoax merupakan berita atau kabar yang belum pasti kebenarannya, bahkan bisa mengandung kebohongan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi yang bermoral, marilah kita berperilaku jujur dan tidak menyebarkan hoax. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh perilaku yang tidak bermoral. Yang pertama, mencontek. Mencontek merupakan perilaku kecurangan atau tidak jujur seseorang dalam melaksanakan ujian. Sikap mencontek dapat terjadi karena ketidaksiapan seseorang untuk melaksanakan ujian, sehingga ia memilih untuk mencari jawaban, bisa bertanya kepada teman atau melihat buku. Sikap mencontek ini sangat tidak bermoral karena di dalamnya terdapat kecurangan dan ketidakjujuran. Oleh karena itu, marilah kita hindari sikap mencontek. Yang kedua, tidak menghargai pendapat orang lain saat rapat. Baru-baru ini kita dengar kabar bahwa ada pemimpin kita yang tidak menghargai pendapat orang lain, seperti memute saat melakukan rapat. Ini merupakan tindakan yang mencerminkan ketidakbermoralan seseorang. Yang ketiga, pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan merendahkan seksualitas seseorang. Contoh dari pelecehan seksual adalah yang pertama, mengejek seksualitas seseorang. Yang kedua, menyentuh organ-organ vital seseorang. Yang ketiga, kasus pemerkosaan. Pelecehan seksual ini sangat menyebabkan dampak yang sangat buruk untuk seseorang korbannya. Dampak dari pelecehan seksual ini adalah yang pertama, bisa depresi yang sangat tinggi. Yang kedua, bisa menyebabkan seseorang atau korban tersebut melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, pelecehan seksual ini merupakan sikap yang sangat tidak bermoral. Yang keempat, bullying. Bullying merupakan tindakan menggunakan kekuasaan untuk menyakiti atau menindas seseorang yang lebih lemah darinya. Dapat berupa kekerasan fisik atau kekerasan psikologisnya. Dampak dari bullying ini pada korban, yang pertama, bisa mengakibatkan gangguan mental seperti cemas, sedih yang berlebihan, marah-marah sendiri. Kemudian bisa menyebabkan keinginan seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri dan berujung kepada tindakan atau kemauannya untuk membunuh diri. 5. Pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang, baik itu secara hukum maupun secara non-hukum.
Pembunuhan dapat dilatar belakangi oleh berbagai hal, di antaranya politik, kecemburuan, ketidaksenangan, dendam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan materi ini kita bisa sama-sama belajar dan mengetahui contoh-contoh perilaku bermoral dan contoh-contoh perilaku yang tidak bermoral, sehingga kita bisa menerapkan dan menjadi seseorang yang memiliki perilaku bermoral.